Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Amazing People ya, jumpa lagi nih di channel kita semua nih, di channel saya juga ya, di Kang Aziz Channel ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang nih dengan praktisi pengusaha ya, praktisi pengusaha, dan ini bukan sekedar pengusaha loh, Amazing People semuanya, tapi ini lebih ya, beyond dari entrepreneur. Ya, jadi beliau ada sedikit kekurangan, tapi beliau tidak berfokus pada kekurangannya itu gitu. Justru beliau ini, ya, kawan saya satu ini berfokus pada kelebihannya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya salah satunya adalah hobi ngiklan ya. Tapi nanti kita akan dengarkan inspirasinya dari kawan saya yang satu ini, dari teman saya yang satu ini, namanya Bang Saiha ya, dipanggilnya Bang Saiha. Nama lengkapnya Syaiful Hadi ya, praktisi e-commerce juga, pengusaha juga, dan ini yang juga penting buat pelajaran teman-teman. Di balik kekurangan ini kita nggak boleh ya, nggak boleh kita berfokus pada kekurangan, kita berfokus pada potensi kekuatan. Maka ini menjadi seperti Bang Saiha nih. Nah, nanti kita akan sapa dan kita akan ngajak ngobrol nih di channel ini, di Kang Aziz Channel. Dan seperti biasa saya menjanjikan kepada teman-teman semuanya, di channel ini kita akan belajar yang namanya bisnis, yang namanya marketing atau pemasaran, leadership, dan juga spiritual life. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan ya tips-tips bisnis, tips-tips menjadi internet marketers ya, tips bagaimana beriklan ya, nanti akan langsung disampaikan oleh teman saya yang satu ini, Bang Saiha ya. Tapi sebelum ke situ, silakan teman-teman untuk subscribe ya, like dan juga share, agar apa? Agar semakin banyak yang tahu ya tentang channel ini, semakin banyak yang terinspirasi ya, semakin banyak tergerak dan juga semakin berani ya untuk mengejar dan juga menjalankan bisnisnya ya. Silakan untuk like, subscribe dan juga share agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Dan pada kesempatan kali ini, di balik kekurangan beliau ya, ini sorry to say, bukan maksud untuk ini, tapi kita belajar ya. Beliau di tengah ya ada tantangan, dan memang ini anugerah dari Allah ya, sebagai difabel tapi tidak berputus asa ya atas kedifabelannya ini. Tapi beliau terus berkarya, dan ini jangan salah loh, pernah berikan 1 miliar loh ke Facebook. Nah, nanti kita akan dengarkan, kita sapa dulu nih. Ini saya langsung di kantornya beliau nih. Tadi kan memang ada urusan juga ya, kita juga sebelumnya ini podcast di channelnya beliau, dan sekarang kita sekalian di kantornya beliau. Kita ingin dengarkan inspirasi nih Bang Saiha. Kita sapa dulu ya teman-teman semuanya ya. Okay. Assalamualaikum Bang Saiha, gimana kabarnya nih? Ini mampir ke kantor nih sekalian main nih. Sebenarnya sih juga yang ngegabut besok agenda apa? Udahlah nge-podcast aja lah, sama ngambil bahan vlog ya. Oke. Bang, saya mungkin disapa dulu pemirsa di Kang Aziz Channel nih. Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Syaiful Hadi, tapi biasanya saya dipanggil Bang Saiha gitu. Saiha ya, jadi dari Syaiful Hadi. Nah, oke, betul. Ini pertanyaannya nih kan, sebagai internet marketers, kenapa sih ngambil profesi itu gitu, ngambil aktivitas itu? Apakah sebelumnya nggak pernah kerja, Mas? Sebelumnya pernah kerja, tapi dulu kerjanya ini sebenarnya ceritanya panjang ya. Jadi sejak lulus kuliah, jadi dulu saya kuliah di IPB Teknologi Pangan, lulus dengan IPK 3,46 kalau nggak salah. Kemudian setelah lulus, daftar kerja itu susah banget. Sama tuh Mas, Bang, belakangnya apa tuh? 0,46-nya aja. Tapi depannya beda ya? Saya 2. 2,46. Kalau Bang saya kan 3,46. Iya, saya 3. Depannya berubah. Beda depannya. Jadi saya bukan PMDK ya Mas? Iya. Persatuan Mahasiswa 2, bukan. Kalau ini mah yang pinternya gitu. Kalau saya malasnya, jangan ditiru ya, yang ini jangan ditiru. Tiru yang ini aja. Nah, jadi waktu pas lulus itu dengan IPK yang bagus ya. IPK saya kan bagus menurut saya gitu. Kemudian saya di teknologi pangan, sehingga ketika lulus saya daftarnya itu ke teknologi pangan gitu, ke perusahaan-perusahaan pangan. Jadi ada kayak mungkin 10 sampai 20 perusahaan itu saya kasih tuh lamaran pekerjaan gitu loh Mas. Nah, pas sudah sampai lamaran pekerjaan diterima, biasanya kan kita dipanggil, saya tes tuh, dipanggil untuk tes akademik. Nah, tes akademik itu enak tuh, berarti kan kita duduk, kemudian dikasih kertas, lalu kita isi gitu ya. Saya ngisi udah lolos, dipanggil lagi psikotes juga gitu, dikasih kertas, kita ngisi, lolos. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillahnya kalau akademik sama psikotes itu saya pasti masuk 3 besar lah, nggak pernah di luar itu. Nah, biasanya saya selalu gagal di tahapan interview. Jadi setelah akademik, psikotes, selalu interview. Nah, di interview itu pasti selalu nggak lolos.
Jadi kan kalau interview kan gini ya, usernya itu duduk. Saya kan bisa dipanggil tuh dari luar, Mas Saiful gitu ya. Masuk ruangan masuk dong. ruang dong, jalan dong ya kan. Nah di situ mereka tuh ngelihat, ternyata Mas Saiful ini jalannya begitu gitu loh. Ya ketika ya tadi ada 10 sampai 20 perusahaan, selalu gagalnya itu di interview. Ya kalau pas interview itu ada yang langsung bilang gini, ternyata Mas Saiful punya kekurangan ya gitu. Saya bilang iya Pak, saya polio dari usia 1 tahun. Jadi kaki kanan saya itu dari pangkal kaki paha atas sampai ke bawah itu kecil gitu lah. Bahkan nih kalau lengan saya segede ini nih, kaki saya lebih kecil daripada lengan ini gitu loh. Dan yang kanan ini nggak bisa diapa-apain, lumpuh gitu ya. Jadi untuk ngangkat aja dia nggak bisa kaki kanan ini. Jadi kalau jalan pun akhirnya harus dipegangin agar saya nggak jatuh gitu loh. Nah di situ dia biasanya langsung bilang, oh punya kekurangan ya Mas ya, sayang sekali gitu. Padahal ini akademik bagus, psikotes bagus gitu ya. Cuma karena ini pekerjaannya nanti di lab lebih banyak. Jadi kan waktu itu memang kalau kita fresh graduate dari teknologi pangan, itu pasti masuknya kalau nggak ke QC ya. Quality control gitu ya, atau R&D itu kan berhubungannya nanti di lab. Sedangkan di lab itu banyak barang pecah belah gitu ya. Nah jadi akhirnya tidak pernah diterima. Nah dari situ kemudian saya beralih lah, pindah ke teman saya menyarankan, udah lu gak usah daftar-daftar lagi lah kemana-mana, jadi guru aja gitu, jadi akademisi aja gitu. Nah kalau mau jadi dosen harus S2 kan Mas? S2 atau S3 kan? Betul. Saya udah ini uang lagi gitu loh. Sedangkan keluarga saya, bapak saya satpam doang, satpam, security, ibu saya di rumah saja nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau mau S2 lagi tanpa beasiswa berat nih gitu. Nah akhirnya saya mikir udahlah udahlah guru. Jadi saya jadi guru. Dari ngajar bimbel, lalu pas habis ngajar bimbel, ada orang yang kemudian suka dengan cara saya mengajar, lalu saya dipanggil oleh, saya sebut saja dompet duafa gitu ya. Itu saya tanpa tes langsung dipanggil, langsung ngajar di sana. Nah setelah jadi guru tuh, itu gaji udah alhamdulillah sih UMR gitu ya. UMR Bogor lah 3,6 sampai 4 gitu. Kalau lagi banyak lembur atau apa bisa sampai misalkan 4 juta misalkan gitu. Awal nikah itu saya ngerasa dapat segitu masih enak lah ya. Masih cukup lah ya Mas, cuma saya dan istri gitu ya. Mulai punya anak dan kemudian anak saya mulai bisa jajan gitu. Wah mikir saya, ini kayaknya kalau gaji segini nggak cukup gitu. Akhirnya saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan lagi. Nah teman saya ngomong lagi, Mas saya kenapa nggak bisnis online aja? Nah, kan saya ada teman satu yang sering saya curhat gitu. Kira-kira kalau mau dapat tambahan penghasilan saya harus apa ya, bisnis apa ya yang enak ya gitu. Dia bilang, kenapa nggak bisnis online aja, kata dia gitu. Nah saya bilang, emang bisnis online bisa dapat banyak. Nah saya bilang gitu. Masih belum percaya? Belum percaya Mas, nggak percaya saya. Apa sih bisnis online gitu ya? Iya, di benak saya dulu mikirnya gini Mas, bisnis online itu berarti ya itu kayak teman-teman kita yang kalau buka Facebook dia postingannya pasti jualan gitu lah. Atau kalau dia di Instagram postingannya jualan, status WA-nya jualan. Jadi di benak saya bisnis online itu ya kayak gitu loh. Saya belum pernah ketemu waktu itu sama yang kayak FB Ads, Google Ads itu belum ngerti gitu. Jadi saya pikir emang bisnis online bisa dapat banyak, saya bilang gitu. Terus teman saya bilang ngetawain lah, lu nggak tahu aja banyak pebisnis online yang bisa dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Saya nggak percaya bilang. Akhirnya ya dilalahnya di tengah ketidakpercayaan saya itu, saya sholat zuhur di masjid, kemudian dilalahnya pas lagi sholat zuhur, di samping saya ada seorang pemuda yang kelihatannya biasa aja. Tapi setelah saya kenal ternyata dia pebisnis online yang omsetnya itu 1 bulan 3 sampai 4 miliar. Saya langsung wow, ternyata bisa gitu ya gitu loh. Nah dari situ saya kenalan, setelah kenalan akhirnya saya sama beliau, dia bilang mau gak saya ajarin bisnis online? Oh mau dong, saya bilang gitu. Apalagi dia bisa menghasilkan 3 sampai 4 miliar sebulan. Akhirnya saya belajarlah sama beliau, waktu itu diajarin ngiklan cuma 2 jam Mas. Jadi saya diajarin ngiklan 2 jam, setelah itu baru disuruh praktek selama 1 tahunan lah kira-kira saya belajar sama beliau gitu. Jadi kalau ditanya kenapa akhirnya terjun di FB Ads, ya karena dilalahnya ketika saya mau bisnis online ketemunya sama yang FB Ads. Mungkin kalau waktu itu saya ketemunya sama yang Google Ads, mungkin saya pemain Google Ads. Kalau misalkan saya ketemunya sama misalkan yang main CPA gitu ya, berarti mungkin sekarang saya CPA. Kalau saya ketemunya dulu adalah misalkan ini loh yang Google AdSense gitu ya, yang buat blog lalu ada Google AdSense-nya dan dia bisa gajian dari situ, ya mungkin saya sekarang seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang FB Ads?
alhamdulillahnya dulu ketemunya sama memang gurunya FB8 sehingga sekarang FB8. Gitu Mas. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Abang saya ya. Kan terjun ke FB8 tuh, barang-barang yang awalnya itu dijual itu berupa apa aja tuh Bang? Kalau barang yang dijual, nah ini juga produk sendiri atau kerjasama sama orang? Kerja sama orang. Ini pelajaran penting Mas buat teman-teman ya. Iya. Jadi gini loh, sebenarnya penting nih. dengerin. Sebenarnya kalau kita ngebuat produk itu gampang. Jadi kalau dibilang, wah aku mau jualan nih, terus mau langsung buat produk itu gampang. Tapi kan yang jadi pertanyaan berikutnya, yang jadi pekerjaan rumah berikutnya adalah setelah buat produk, lu bisa ngejual nggak? Nah gitu loh. Tuh. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman yang masih pemula itu, saya bilang kalau lu mau buat produk itu nanti dulu. Lebih baik sekarang belajar dulu bagaimana cara ngiklan, belajar dulu bagaimana cara berjualan. Kalau dirimu sudah bisa ngiklan, sudah bisa ngejual, barulah buat produk. Saya bilang gitu. Karena Rasulullah kan ngajarinnya gitu juga Mas. Rasulullah itu berbisnis pertama kali kan nggak langsung punya produk sendiri kan. Iya betul. Magang dulu. Memasarkan produk dulu, punya pamannya kan, punya pamannya usia berapa gitu, diajak pamannya berdagang. Magang kan. Setelah itu usia berapa diajak pamannya untuk berdagang lagi. Jadi yang harus kita kuasai pertama adalah bagaimana memasarkan sebuah produk. Ketika kita sudah mahir, sudah bisa memasarkan apapun, barulah kita berpikir punya produk. Nah, yang saya lakukan dulu di awal begitu. Jadi saya nggak punya produk, saya ngiklan. Dapat produknya dari mana? Dapat produknya dari marketplace. Oh, kerjasama ya. Iya, jadi di marketplace kan banyak tuh produk. Kalau kita list tuh masalah orang, misalkan masalah kita dari ujung kepala nih sampai ujung kaki kan banyak banget Mas. Nih kepala nih rambut botak, udah mulai rontok. Berarti kan kita bisa jual serum untuk kebotakan, ya kan? Terus, aduh kalau botak jangan ke sini. Sama kita Mas. Ini kalau kena lampu silau nih Mas. Aduh nontonnya jangan ke sini ya. Nah kalau kita list semua nih Mas dari atas sampai bawah, wah itu bisa ratusan produk gitu loh. Wajah nih, wajah apa? Flek hitam, banyak jerawat, ya kan? Biasanya di sini ada komedo. Kalau di kantong mata, ini kantong mata, ini komedo gitu ya. Kemudian wajah tuh apa? Kalau laki-laki ada yang nggak punya brewok, pengen punya brewok, kan? Betul, gitu betul. Ya. Cambang samping itu kan semuanya bisa kita jual. Itu jadi waktu itu saya ngelis tuh masalah orang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masalah orang itu apa saja? Saya list tuh Mas. Saya list sampai bawah, sampai ujung kaki. Setelah itu saya cari produknya di marketplace. Misalkan kutuan. Oke, saya cari deh di marketplace. Anti kutu rambut misalkan, muncul tuh produk banyak. Karena kita masukin keyword di marketplace akan muncul produk banyak. Semua keyword ada aja. Nanti setelah dapat banyak produk di situ, baru saya lihat 1, 2, 3 beberapa produk. Oke, produk ini saya centang. Kemudian saya hubungin tuh mereka. Saya mau jualan produk ini, stoknya banyak nggak gitu. Kalau dia bilang banyak, baru saya iklanin di Facebook. Nanti setelah ada pesanan, baru saya pesan ke dia. Saya pesan dong stok sekian gitu, stok sekian gitu. Nah dari situ, ya PO dulu ya. Nanti setelah dari situ baru kita mikir buat produknya Mas. Jadi yang saya lakukan begitu, saya cari di marketplace, saya iklanin. Setelah diiklanin terbukti laris, baru saya maklon. Jadi jangan dibalik. Kebanyakan orang mikirnya adalah maklon dulu, hulu dulu ya. Dia maklon dulu buat produk dulu, baru mikirin ngejual. Itu kebalik. Harusnya cari produk orang lain dulu, kita jual dan terbukti ternyata kita bisa menjual dan laris, berarti ada pasarnya, barulah kita maklon. Jadi nanti ketika maklon, kita tinggal switching. Jadi awalnya iklan kita itu ngiklanin produk orang lain, kemudian maklon kita udah jadi, lalu kita switching saja iklannya. Websitenya kita ganti, gambar iklannya kita ganti, langsung jebret jalan lagi. Nah, udah kebentuk dulu di ujung ya, pasarnya dulu. Betul. Nah dulu tuh waktu jadi praktisi internet marketers tadi jualin produk orang, apa aja tuh jenis ininya Bang? Itu yang paling saya inget ya, yang paling laris sampo kutu. Sampo kutu itu orang apa? Kutu orang. Anak-anak? Anak-anak dan dewasa. Oh bisa anak dewasa. Itu yang paling laris dari 2018 sampai hari ini, itu 1 bulan kalau 2000 piece masih kejual. Padahal iklan udah gak jalan. Bahkan kemarin saya lihat di Instagram ini Mas, Instagramnya Kompas apa gitu ya. Di situ ada sampo terlaris 2021 atau apa gitu ya. Shirami itu nomor 2. Jadi brand sampoku namanya Shirami. Oh Shirami itu. Itu yang paling laris.
Pernah lagi ngejual serum wajah, itu pernah juga. Kemudian untuk anti uban juga pernah. Jadi orang yang ubanan pengen nggak ubanan lah ya. Tumit pecah-pecah, jadi itu pernah. Kulit kaki pecah-pecah gitu ya. Terus apa lagi ya? Untuk ini sakit mah, asam lambung dan sakit mah, madu dulu pernah. Dan produk lain lah banyak kayak bekal kotak untuk bekal anak-anak sekolah, Lanskit ya. Kurma, Al-Quran, buku, banyak lah. Tolak miskin ada, obat tolak miskin. Kalau ada mau juga saya itu. Obat tolak miskin. Nah, itu kan denger-denger nih kalau obrolan-obrolan dan ini teman-teman kan juga sama-sama di salah satu komunitas ya di tangan di atas wilayah TDA. Bogor, TDA Bogor ya, di TDA Bogor ini kan juga sering beliau cerita dan pernah cerita juga kan beriklan nih 1 miliar ya Bang ya. Nah dari produk itu nih. Nah itu istilahnya kenapa tuh bisa sampai berani 1 miliar. miliar itu gitu 3 bulan ya kan? Cerita 3 bulan itu ya. Berarti kan 300 juta. 300 juta tiap bulan tuh. Ibaratnya kan istilahnya mah dapat mobil SUV yang prestis tiap bulan tuh parkir ada 3 mobil lah kan kalau 3 bulan tuh kan jadi tuh. Nah itu kenapa akhirnya memang berani itu diinjek itu produk yang tadi maklarin produk tadi ya jualin produk orang tadi berani 1 miliar itu padahal itu kan bukan brandnya Bang Saiha, brand orang lain tuh, tapi kok sebegitu beraninya nginvest iklan itu ke Facebook tuh. Ini menarik nih, biar belajar nih teman-teman. Jadi yang harus tak lurusin pertama adalah 1 miliar itu nggak sebulan. Yang pernah aku share itu ya, misalkan yang pernah aku share di grup tangan di atas ya. Jadi aku pernah ngiklan memang kalau sejarahnya itu pernah 1 bulan tuh kayak 500 juta, pernah 700 juta, pernah 1 bulan tuh 1 M pun pernah gitu ya. Nah, ngiklan itu memang gitu, fluktuatif. Kadang bulan ini karena memang lagi bagus, ya berarti ya udah jor-joran ngiklannya. Kalau bulan berikutnya ternyata jelek, jadi akhirnya bulan berikutnya nggak bisa jor-joran, ya kan? Namanya bisnis kan, bisnis itu kan yang penting profit atau enggak. Kalau nggak profit, masa kita mau langsung ngegas terus iklannya kan? Jadi waktu itu memang pernah misalkan 1 bulan 1 miliar misalkan. Jadi kalau dibilang 1 bulan 1 miliar sebenarnya pernah Mas. Pernahnya kenapa bisa 1 miliar? Ya karena kan kalau saya itu punya tim advertiser. Jadi untuk dapat 1 bulan ngiklan 1 miliar itu bukan saya sendiri. Tapi misalkan saya punya 10 advertiser. Kemudian kalau 10 orang itu, 1 orang yang ngiklan 100 juta, berarti kan 1 tim itu udah 1 miliar. Nah kalau yang di akun saya yang pernah saya share itu adalah 1 miliar 3 bulan. Berarti saya sendiri 1 bulan itu bisa 300 gitu. Itu di satu akun. Jadi bisa jadi di akun yang lain ada lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa kemudian berani ngiklanin 1 miliar? Iya karena pada bulan itu memang profit gitu. Kalau nggak profit nggak berani juga saya Mas. Dan lagi winning lah istilahnya mah. Iklannya jadi, lagi winning gitu ya. Jadi ada pelajaran buat teman-teman mungkin kalau saya itu prinsipnya gini. Kalau kita ngiklan, kemudian ngiklan itu lagi rame banget. Biasanya misalkan aku testing produk gitu ya. Cari di marketplace, oh ini ada produk bagus. Terus aku iklanin dan ternyata hasilnya bagus. Aku langsung kasih ke advertiserku. Ini aku udah tes, bagus. Oke, semuanya ngiklan. Jadi 10 orang itu tak kasih landing page-nya, tak kasih pixelnya, tak kasih biaya iklannya, mereka ngiklan semua. Satu tim ngiklan jor-joran. Kemudian ya udah hajar habis-habisan. Karena aku selalu percaya gini. Produk yang kita iklankan di Facebook itu akan ada masanya dia suatu saat akan sepi. Jadi kalau sekarang winning, mungkin tahun depan udah nggak winning. Sekarang laris, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi nggak laris. Nah, ketika dia masih laris banget, maka kita harus ngabisin itu semuanya. Jangan sampai kita tahu ini laris, terus aku diem doang, dan kemudian iklanku kena sama tim lain Mas. Misalkan ada perusahaan lain, bisnis online juga di Bandung misalkan. Dia kena iklanku, oh ini iklannya laris nih kayaknya. Terus dia ngikut ngiklan nebeng itu ya. ngikut ngiklan karena produknya juga dari marketplace. Nebeng juga dia. Iya. Jadi aku pikir daripada orang lain yang ngikut ngiklan dan dia dapat market share-nya di situ, mendingan aku ngasih ke timku semua 10 orang, nih semuanya iklanin. Jadi 10 orang tuh kita ngiklanin bareng-bareng. Berapa budget iklannya Bang? Selagi profit hajar habis-habisan gitu. Jadi ya akhirnya seperti itu. Nah, kenapa berani? Karena itu brand orang ya. Kenapa berani? Itu kan brand orang. Ya itu tadi saya bilang. Biasanya saya sampai pada titik tertentu saya iklanin jor-joran. Kalau masih laris di bulan keberapa nanti saya pasti berhenti ngiklanin produk dia dan saya sudah punya produk maklonnya. Gitu.
Jadi nanti enggak seterusnya saya ngiklanin produk orang nih. Misalkan saya dapat dari marketplace produk A, saya iklanin rame, terus saya kasih ke tim saya masih rame. Nanti di bulan keberapa saya ngubungin pabrik, bisa nggak buat produk ini, gitu ya. Yang sejenis, kalau bisa yang lebih bagus, ya kemasannya lebih menarik, kualitas lebih bagus. Kalau bisa saya maklon. Lalu setelah itu maklon lah ya kan. Setelah maklon jadi barang nyampe ke sini, ya sudah switching lagi. Gitu. Jadi saya kalau sampai hari ini tuh ada beberapa, mungkin ada kalau kayak 5 sampai 10 produk lah yang udah di dalam tanda kutip kita maklon dan punya brand sendiri. Agar tadi harganya terjaga. Kan kalau produk sendiri kita jual di marketplace harganya tetap sama. Ya karena kan kita yang pegang. Ya. Kalau kita ngambil barang dari marketplace murah, iklan kita padahal dijualnya cukup mahal. Nah gitu Mas. Seperti itu kira-kira. Kalau titik awal akhirnya kan udah dapet tuh, kebangun pasar. Akhirnya bangun brand sendiri tuh yang saya tahu kan ya ada skincare sama kosmetik. Nah itu titik awalnya itu akhirnya wah pokoknya kita nih momennya nih sekarang kita harus keluarin produk sendiri, brand sendiri. Nah ini gimana tuh Bang? Pas momen jadi gimana? Kalau sekarang itu kan aku iklannya itu ada madu-maduan, herbal sama skincare ya. Kalau yang madu-maduan atau herbal, biasanya ketika kita ngiklan produk dari marketplace dan rame, biasanya di bulan kedua itu aku udah langsung hubungin pabrik. Pak, saya jualan produk ini nih laku, bisa nggak Bapak buatin dengan brand yang berbeda, tapi kualitasnya kalau bisa lebih baik atau minimal sama, gitu. Saya kirim tuh sampelnya ke sana. Saya beli di marketplace, lalu saya kirim ke pabrik, dia bilang, oh bisa buat begini, gampang. Oke, dibuatin. Jadi titiknya adalah ketika bulan kedua masih laris, saya pasti maklon, gitu. Kalau misalkan skincare itu aku cuma mikirnya gini aja, simple aja. Perempuan semuanya pasti pengen cantik, itu aja lah, gitu. Jadi selagi masih ada perempuan di dunia ini, maka skincare laku, gitu aja. Gitu. Jadi kalau skincare itu memang aku nggak ngiklan dulu, ya. Ya contohnya kayak yang Hikea ya. Yang Hikea itu aku nggak ngiklan skincare dulu Mas. Jadi aku nggak ngiklan skincare, tapi aku cuma berpikir bahwa perempuan itu pasti semuanya ya tanpa terkecuali pengen punya wajah yang bagus, yang mulus, nggak ada flek hitam dan sebagainya, sehingga aku pikir skincare ini pasarnya cukup besar. Ya kita tinggal nanti buat brand, kemudian punya unique selling point yang berbeda dengan yang lain unik gitu ya, baru kita iklanin. Dan kalau iklan kita nggak pernah berhenti, pasti akan ada masanya produk itu kemudian boom gitulah. Seperti itu. Nah ini mungkin sebelum nanti tips ya, ngasih tips kepada teman-teman nih, sahabat Amazing People semuanya nih. Suka dukanya nih, ini kan yang sekarang dari Februari ini ya kan produk brand sendiri nih. Itu suka dukanya apa, terus yang juga waktu itu kan immerse ya, mengiklankan produk orang lain. Ini suka dukanya apa? Di satu sisi memang kita punya produk sendiri, satu sisi juga nih kita juga mengiklankan produk orang lain. Dalam perjalanannya nih Bang, ada nggak suka duka itu? Apakah di ban Facebook lah atau apalah? Namanya Facebook kan saya juga tahu kan, pasti ini ada nggak yang begitunya atau ada kedukaan yang lain ketika jalanin itu Bang? Oke. Kalau suka duka sih adalah gitu. Nggak mungkin lah kita ngejalanin bisnis itu suka terus gitu ya. Tadi profit terus ya. Nggak mungkin terus gitu ya. Nah kalau dibilang suka duka itu pertama yang dari ini dulu ya, yang dari produk dari marketplace. Produk dari marketplace itu sedihnya adalah gini Mas, kalau misalkan kita udah ngiklan nih ya, ngiklan kemudian iklannya rame banget gitu ya, CPR-nya murah gitu ya. Sedihnya itu adalah ketika lagi kondisi enak-enaknya begini, pas saya hubungin supplier, dia bilang, oh produknya habis Pak gitu. Nah itu tuh nyesek ya? Iya, kayak kita lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin. Kita lagi ngincer itu perempuan untuk jadi istri kita atau jomblo kan, tiba-tiba diambil orang. Iya, oke. Keduluan. Itu tuh rasanya, wih ini iklan lagi bagus-bagusnya gitu ya. Kemudian stok nggak ada. Nah itu ini banget lah, ngerasa banget gitu ya. Harusnya kita bisa 1 bulan, mungkin dari produk itu bisa dapat profit kayak 100-200 juta. Tapi karena nggak ada ya akhirnya mau nggak mau kan ya sudah berarti iklannya harus di take down. Nah itu dukanya ya, salah satu dukanya. Kemudian dukanya apa lagi ya? Dukanya ya misalkan ini tadi ya yang dibilang kayak iklan lagi bagus-bagus gitu ya. Ada loh iklan yang udah jalan lama berbulan-bulan. Ada iklan saya yang berbulan-bulan aman.
bagus gitu ya, tiba-tiba akunnya disable lah kalau bahasa kita ya. Ya, Disable itu juga ya duka yang pasti dialami oleh semua yang pernah ngiklan di Facebook lah ya. Restricted. Iya, restricted gitu. dan Itu dukanya. Kalau boncos sih alhamdulillah sampai hari ini belum pernah gitu. Jadi saya sangat bersyukur karena dari 2016 sampai sekarang saya belum pernah boncos, Mas. Jadi 1 banding berapa paling kecil, Bang? Pokoknya profit paling Ininya, kecil. conversion rate-nya. Tunggu, apa nih? 1 banding ini conversion rate-nya. Maksudnya ininya ya apa dari iklan keluar sekian? Iya, 1 banding kan 1 banding 3, 1 banding 5. Aku nggak pernah ngitung. Oh. Aku cuma pernah profit paling kecil 1 bulan dapat 200.000. Cuma profit bersih gitu ya. Udah dipotong biaya Udah iklan. semuanya. Udah semua barang segala macam udah keluar, dipotong biaya iklan, sisa 200.000. Sisa 200.000 itu pernah. Bersih ya, maksudnya profit bersih. bersih. Oh, itu paling kecil banget. Paling Tapi kecil sampai rugi gitu? Enggak. Oh, karena udah ketahuan kali udah Iya. ngukur ya. Karena gini, sorry. Dulu rugi itu bukan rugi sih aku nyebutnya ya. Di bulan pertama itu aku ngiklan 6 juta, balik 5 juta. Ya kalau itu dibilang rugi, oke lah itu rugi. Tapi waktu itu aku mikirnya itu pertama kali aku ngiklan, Mas. Jadi aku belum pernah ngiklan Facebook, nggak tahu apa itu Facebook Ad. Di bulan pertama aku habis 6 juta, kemudian baliknya 5 juta, balik bersihnya 5 juta. Balik kotor, sorry. Gross ya. Tinggal dipotong iklan lah intinya gitu. Oh, udah gross ya, gross profit. Dipotong iklan tetap ya masih minus ada minus. 1 juta. Nah itu doang. Bulan berikutnya aku profit langsung 5 juta. Bulan berikutnya profit 8 juta. Bulan berikutnya profit belasan juta. Lalu aku resign. Setelah resign, 1 bulan setelah resign, aku langsung profitnya 200.000. Oh, resign dari yang ngajarin nih. Iya. Di guru tadi. Ya? Iya. Jadi abis resign itu justru langsung 200.000. Jadi kayak kemudian mikir, aduh bener nggak ya aku memutuskan resign ini ya gitu loh. Nah tuh bangkitnya Bang, dari 200.000 tuh bangkitnya pokoknya gas lagi aja. Gimana tuh untuk ya, mendorong dari dalam tuh? Langsung iklan aja pokoknya. Sudah, ibaratnya gini, aku waktu itu bikinnya gini. Kan drop banget tuh 8 juta, 200.000. Langsung 200.000. Jauh banget. Cuma kan untungnya waktu itu tanggungan belum banyak. Anak masih baru lahir lah gitu ya. Jadi tanggungan belum banyak. Kemudian bulan berikutnya kan aku udah pernah profit kayak 5 juta, 8 juta, belasan juta, baru 200. Jadi pas walaupun bulan itu profit 200.000, itu kan sebelumnya udah profit kayak belasan juta ya. Jadi masih ada tabungan untuk hidup lah gitu. Nah bulan berikutnya ya aku tetap ngiklan lagi gitu. Ya karena gini loh, kan ada ya di kisah Islam ya kalau nggak salah. Jadi ada pasukan Islam kemudian datang ke sebuah wilayah pakai kapal gitu ya. Kita mau ke sana gitu. Sampai di sana memerangi orang yang orang kafir gitulah ya. Sorry itu kita sebut orang kafir gitu. Umat Islam ini mau memerangi orang kafir. Kemudian jenderalnya kan panglimanya bilang ketika sudah sampai wilayah situ, jenderalnya bilang bakar kapalnya gitu ya kan pernah ya ada kisah itu kan. Iya. Kemudian pasukannya kan bilang kenapa dibakar gitu ya? Agar kita tidak punya kesempatan untuk balik kanan. Jadi mau nggak mau maju. Nah gitulah. Ya, jadi waktu itu yang aku alamin gitu. Oke, 200.000. Tapi aku mau balik kanan gitu ya. Mau kerja lagi mau kerja juga? Apa gitu. Ngajar lagi. Iya mau ngapain udah resign gitu kan. Mau ditaruh di mana wajahku, barusan resign mau balik lagi gitu kan. Akhirnya ya sudah, jalan satu-satunya adalah maju ke depan. Kemudian ngiklan aja terus dan kita evaluasi lah. Kenapa ya bisa profit cuma segini ya? Ya dievaluasi misalkan coba lihat iklannya apakah memang iklannya yang kurang bagus atau landing page-nya yang kurang bagus gitu. Ya aku evaluasi terus perbaikan bulan berikutnya mulai profit lagi terus sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah boncos. Nah kalau ditanya kenapa kok bisa sih nggak pernah boncos? Karena aku kan ngitungnya satu tim. Itu yang pertama. Jadi aku kan dari 2018 awal itu sudah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan tim. Jadi kalau keuangan tim itu tidak pernah boncos dari dulu sampai sekarang. Itu yang pertama. Karena kita gabung semuanya. Oke, aku profit sekian, terus advertiserku ada yang boncos. Ya udah diakumulasiin tetap masih ketutup boncosnya dia. Jadi tetap profit. Yang kedua, aku tidak pernah boncos. Kenapa? Karena aku ngiklaninnya itu nggak satu produk mas satu bulan. Jadi misalkan bulan ini aku ngiklanin produk sampai 5 produk nih gitu. Kayak sekarang kita lagi ngobrol begini, iklanku yang jalan itu ada 4 kalau nggak salah 4 produk.
Bisa jadi di produk yang ini boncos, tapi 3 produk yang lain kemudian profitnya banyak. Winning. Nah, sehingga diakumulasikan ya setiap bulan aku akhirnya nggak pernah boncos. Biasanya orang-orang yang boncos itu gitu, cuma ngandalin satu produk dua gitu produk. ya, atau 2 produk dan dilalahnya jelek semua gitu. Harusnya kan banyakin produknya, ya sama aja kalau kita banyakin produk yang kita jual itu sama kayak kita ngebanyakin peluang untuk dapat cuan lebih banyak dari banyak jalan gitu. Nah mungkin 4 jalan buntu, tapi 6 jalan yang lain profit gitu loh. Sehingga nanti secara akumulatif ya dia profit. Nah gitu, jadi aku alhamdulillah nggak pernah boncos. Jadi kalau dukanya pernah boncos nggak? Alhamdulillah nggak. Gitu. Tebar jaring aja ya seluas-luasnya. Betul, ya kita jaring. Kayak peluang berarti kan. Semakin banyak kesempatan yang kita cari, insya Allah ini. Dukanya paling itulah ya tadi pas lagi laris kemudian drop produk stok habis di supplier. Yang kedua disable. Tapi kalau disable itu kayak udah biasa aja lah. Kalau dukanya itu aja sih yang tak rasain gitu ya. Kalau sukanya banyak, alhamdulillah ya. Bisa alhamdulillah gitu ya. Dulu saya nggak pernah punya mimpi bisa beli rumah di usia pernikahan 5 tahun. Biasanya kan kalau orang baru nikah usia 5 tahun setelah menikah itu kan jarang ya, ada lah tapi nggak banyak gitu ya. Saya nggak kebayang gitu. Tiba-tiba bisa kebeli rumah nggak hutang, kebeli mobil nggak hutang, umrohin orang tua dan mertua nggak hutang. Satu karyawan juga di bawah itu ada yang sudah lama dan loyal ke kita umrohin gitu. Ya kalau sukanya banyak lah. Gitu itu Mas. Berkahnya dari tadi ya, internet marketing ya, dari kita jual produk online, bisnis online. Iya. Kadang-kadang mikir gini loh Mas. Dulu kalau waktu pas aku di titik cari kerja itu susah banget gitu ya. Itu kayak ngerasa, wih kok Allah itu kayaknya nggak adil banget ya gitu loh. Kayak ibaratnya aku kan daftar kerja kemana-mana nggak diterima gitu ya. Iya 20 perusahaan. Iya, makanya itu kalau lagi di titik itu aku ngerasa sedih banget. Kemudian ngerasa kayak kok Allah nggak adil ya gitu loh. Kok begini ya, kok begitu ya gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah di titik ini, itu mikirnya oh dulu itu berarti cuma sekedar ya proses yang memang harus kita lalui gitu. Nah, ini nasihat juga buat teman-teman bahwa kalau sekarang lagi di titik paling rendah ya mungkin sekarang memang nggak enak ngejalaninya. Siapa sih yang enak di titik terendah gitu kan. Tapi kalau kita yakin, percaya, bisa jadi beberapa tahun lagi akan ada cahaya terang, kemudian kesuksesan atau apapun yang datang ke kita gitu. Ya kalau sekarang alhamdulillah enak gitu. Iya. Kalau mikir yang dulu malam itu kan nggak selalu malam, nggak selalu gelap, akan ada fajar. Pasti akan ada fajar, akan ada pagi, akan ada siang ya, akan terang. Nggak seterusnya tuh ya hari itu malam terus itu. Bijak banget Mas. Umur berapa Mas? Aduh itu rahasia. Nah ini biar teman-teman ya sahabat Amazing People juga tahu nih, beliau juga nih ya satu alma mater lah di kampus ya. Ini tapi ini dahsyat perjalanan hidupnya ya, meski ada tadi kekurangan secara fisik, tapi kelebihannya itu banyak sekali dan fokus pada potensi kekuatannya nih. Nah nih Bang Saiha nih, sebelum ini obrolan kita tutup, kita kasih tips dong buat buat penonton yang akan nonton di Kang Aziz Channel. Kalau mau masuk ke bisnis online ini ya, misalnya dalam hari tips ini ya di bisnis online ya, di bisnis online, di internet marketing, yang sejenis inilah gitu ya. Terus misalnya langsung masuk untuk Facebook Ads, ini tips buat yang pemula atau baru mau jalan ke bidang itu tuh apa nih buat teman-teman nih ngasih tips? Tips ya. Untuk maksudnya untuk digital marketing lah ya, atau untuk orang yang mau masuk ke digital marketing lah. Nah gini teman-teman ya, kalau aku menganggap selama ini bisnis online atau digital marketing itu kayak hutan Mas. Oh, hutan belantara. Iya. Jadi aku menganggap bahwa bisnis online, digital marketing atau apapun namanya itu seperti hutan belantara. Kalau misalkan kita masuk hutan belantara sendirian, itu kan bingung. Iya kan, bingung masuk hutan, gede banget hutannya nih, aku harus kemana nih, mau lurus, mau ke kiri atau mau ke kanan gitu loh. Salah jalan dikit, pas jalan ternyata jurang masuk mati, misalkan bisa juga gitu. Atau ada harimau gitu kan, mati gitu. Nah karena bisnis online atau digital marketing ini seperti hutan belantara, maka teman-teman untuk mendapatkan jalan pintas kesuksesan di dunia ini, di bisnis tadi itu, teman-teman harus punya mentor. Jadi mentor itu seperti orang yang sudah pernah masuk ke hutan itu, sudah buat jalan, ya kan? Karena kita ngikutin mentor, kita insya Allah nggak tersesat.
Kan mentor itu orang yang sudah masuk duluan. Kalau misalkan tadi seperti hutan, berarti dia sudah ngebuka jalan, udah ngebukain semak-semaknya udah ditebang, pohon-pohon udah ditebang. Jadi kita kalau punya mentor tuh kayak kita ngikutin jalan yang sudah dia buat gitu loh. Jadi kesuksesan kita bisa jadi lebih cepat karena memang kita punya mentor. Bayangkan kalau misalkan kita mau bisnis online, mau jualan online nggak punya mentor. Itu ngeraba-ngerabanya susah tuh. Iya kan, coba ini nabrak-nabrak gitu kan, dan mungkin boncosnya akan jauh lebih banyak gitu, trial and errornya itu jauh lebih banyak habisnya. Kalau misalkan nggak punya mentor, kalau punya mentor mungkin boncosnya nggak banyak gitu, boncosnya mungkin sedikit. Tapi kalau nggak punya mentor mungkin bisa 10 juta, mungkin 20 juta gitu ya, atau mungkin 100 juta baru dia nemuin jalan yang tepat. Tapi kalau punya mentor kan enggak gitu. Jadi buat teman-teman tips yang pertama adalah harus punya mentor gitu. Itu penting banget. Ya aku sampai di titik ini itu dulu juga punya mentor yang sangat luar biasa hebat, baik banget mentor-mentor itu dan bisa sampai di titik sekarang. Kemudian yang kedua, kalau sudah punya mentor percaya sama mentornya. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah milih dia jadi mentor, tapi kemudian kita nggak percaya gitu. Malah kita ngeyel. Iya itu tuh, nggak berkah akhirnya kan. Bandel. Aku pernah dapat nasihat dari almarhum bapak dulu ya. Almarhum bapak tuh bilang gini, hidup itu simple sebenarnya. Kalau kamu mau sukses, berkah, hidup itu simple. Hormati aja gurumu, kayak gitu. Cuma itu aja nasihat dari bapak dulu. Aku dulu pernah waktu SMP, Mas, SMP ini cerita dikit. Waktu SMP itu aku punya guru yang dalam tanda kutip tuh tangannya tuh ringan banget gitu. Jadi kalau ada apa-apa temanku salah tampar kayak gitu, digampar, ditampar gitu ya. Kita nggak seneng dong, ya kan? Nggak seneng ini. Akhirnya aku ngumpulin tuh teman-temanku karena aku dulu di kelas di sekolah itu termasuk orang yang dalam tanda kutip punya suara lah ya. Anak pinter lah ya. Enggak lah Mas, jangan lah Mas. Jadi didengar ya namanya. Iya, aku kumpulin teman-temanku. Itu bapak itu katanya kalau marah pasti teman kita digampar, udah kita demo SMP itu Mas. Aku menggerakkan satu sekolah, kemudian kita demo bareng-bareng. Kemudian aku cuma minta satu, bapak tuh datang kan. Saya cuma pengen bapak minta maaf sama teman-teman kami yang udah bawa pukul gitu aja gitu. Akhirnya dia minta maaf di situ. Setelah minta maaf, balik dari sekolah aku ngelapor dong ke bapakku, ngerasa bangga gitu ya, bisa menggerakkan satu sekolah lah gitu kan, something lah. Iya, aku zaman itu umur itu ya. Ngomong ke bapak almarhum, Pak tadi aku gini dengan bangganya tuh aku ngomong. Abis ngomong itu bukannya dibela atau apa disanjung, gitu ya. Keren, diapresiasi lah gitu. Keren enggak, kamu. malah dimarah. Lalu bilang gini, kamu itu kalau seperti ini, intinya dimarahkan. Kalau seperti ini nggak berkah hidup kamu. Guru itu nggak boleh digituin gini. Wah, kan guru yang salah gitu. Tapi bapak saya bilang gitu. Guru itu harus kamu hormati. Kalau guru sampai marah pasti muridnya yang salah kayak gitulah. Jadi bapak saya itu penganut itu ya, penganut seperti itu. Jadi menghormati guru. Sangat menghormati guru. Jadi kalau teman-teman mau bisnis online, cari gurunya. Setelah dapat gurunya, hormati gurunya. Kemudian ya kalau kata gurunya A, ikut A. Kata gurunya B, ikut B. Kata gurunya C, ikut C. Karena guru ngomong begitu, dia sudah mengalami duluan. Sehingga kita harus seperti itu. Jadi dua itu aja sih sebenarnya tipsnya buat teman-teman kalau mau berbisnis ya, baik online, offline, apalagi yang digital marketing itu ya. Kalau nggak ada gurunya agak susah. Jadi teman-teman silakan cari gurunya, banyak kelas yang dibuka dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Banyak orang-orang yang sharing gratisan di YouTube gitu ya. Tinggal cari saja, kalau sudah ketemu satu guru, percaya sama dia, kemudian jalankan apa yang dia sarankan. Nah kalau ada penonton di Kang Aziz Channel yang nodong nih bang saya jadi mentor di chat biasanya kan gitu nih, ini saya ngubunginnya kemana ya gitu, itu nanti ditodong jadi mentor bersedia bang. Dan tadi kalau misalnya ada yang mau belajar tuh kemana bang? Kalau aku sih nggak buka kelas private ya. Beberapa emang ada di channelku juga ada yang nanya gitu. Buka ini enggak mentoring itu, gitu. Nanyain. Ada saya pengen datang nih sama satu tim saya pengen mentoring gitu. Nah itu kalau yang private gitu saya nggak buka, belum buka.
Jadi saya sekarang cuma ada kelasnya di sekolahfbs.com itu aja. Sekolahfbs.com Iya. itu googling aja. Saya juga udah pernah buka sih itu fotonya Bang Sahel kayak berotot gitu kan. Kalah sih ototnya. Orang nge-gym nih. Nge-gym saya mah jogging doang nggak basket. Kalau ini mah nge-gym emang jelas terasa ototnya berotot. Besar ya. Berotot. Ya alhamdulillah nih luar biasa nih sahabat Amazing People semuanya ya. Tadi udah kita dengarkan tips ya sampai tadi dikasih how to bagaimana untuk masuk ke dunia digital marketing ya. Tadi simpel banget, kita harus cari mentor di digital marketing ini. Kemudian udah dapat mentornya, hormati tuh mentornya. Selama yang diajarkan adalah kebaikan, nah ini harus ikutin karena si mentor ini udah pengalaman lah istilahnya mah udah jatuh bangunnya dirasakan, udah dialami ya udah pahit-pahitnya tuh udah lengkap lah. Udah tinggal ikut aja gitu ya Bang ya. Nih saksikan terus ya di Kang Aziz channel ini. Insya Allah akan ada banyak sekali materi-materi ya seputar dunia bisnis, marketing, leadership dan juga spiritual life ya. Simak terus, pantengin terus, jangan lupa like, subscribe dan juga share agar lebih banyak lagi manfaat yang kita bisa berikan dari channel ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.